Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan basamo, sehingga kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih awak pada pagi kini. Lama suak berikutnya satu furu'. Far'un itu dalam bahasa pasal fikih itu adalah satu cabang, adalah pembahasan ulasan dari materi-materi sebelumnya. Paslu far'un biasanya adalah dan pakai pasal, satu pasal ikut satu furu', satu cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Ghassalatul mutanajjisi walau ma'fuan anhu kadamin qalilin inin fasalat wa qad zalatil ainu wa sifatuhu wa lam tataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da tibari ma ya'khudhu thawbu minal ma'i wal ma'u minal wasfi wa qad taharal mahallu tahiratun. Pembahasan awak masih seputar najis. Panjang kaji najis ya. Apa banyak yang kita bahas dari masalah najis. Kini ghassalatul mutanajjisi, basuhan barang najis. Ayya basuh bekas membasuh barang bernajis, walaupun najisnya itu adalah yang ma'fu anhu. Yang ma'fu anhu ku adalah yang dimaafkan. Contohnya najis yang ma'fu anhu itu, yang dimaafkan itu adalah seperti darah yang sedikit. Pada dasarnya ayat bekas percikan bekas ayat membasuh barang yang bernajis itu adalah tahiratun, suci. Ghassalatul mutanajjisi mukasudnya adalah ayat bekas dari yang awak membasuh najis, ada percikan itu
walaupun ayat bekas basuh membasuh yang bernajis itu adalah seperti darah yang sedikit, itu pada dasarnya adalah tohiratun suci. Syaratnya jika barang itu bisa terpisah barang bekas dari barang yang bernajis itu, dan waqad zalatil ainu lah barasiah lah hilang benda, jenis benda yang bernajis itu lah hilang, sifatnya lah hilang. Sifat nama najis kok kan, sifat benda yang menajis kok tadi lah hilang, dan airnya tidak berubah dan tidak bertambah lo timbangannya setelah memperhitungkan barang yang teresap oleh pakaian. Jadi air tidak berkurang dah resapan airnya, kemudian tidak dulu bertambah dah. Maka hal seperti itu pada dasarnya adalah suci itu. Kalau seandainya air bekas basuhan benda bernajis, kok benda bernajis, kemudian wak basuh air bekas basuhan benda bernajis itu pada dasarnya inyo suci kalau lah terpisah. Tentu benda bernajis kok telah terpisah percikannya itu tadi, jenis benda yang bernajis itu tadi lah hilang lo, ndak nampak lo bentuk ada lain, sifatnya ndak dulu nampak anu lain. Sifat itu tadi baune, rasanya, kemudian warnanya. Ndak lo merubah dah, ndak berubah lo dah, ndak mempengaruhi. Kemudian ndak lo bertambah timbangannya dah. Ditimbang iya tu ndak bertambah timbangannya. Walaupun lah ada bana memperhatian anan teresap oleh pakaian. Kok karena ya ke pakaian, maka itu pada dasarnya adalah suci. Wa qala syekhuna, menurut syekh itu telah nyata memadai perhitungan yang keduanya itu dengan persangkaan untuk maituang menimbang-nimbangan itu kayak menimbang air bertambah jauh kurang tu, itu cukup memadai dengan persangkaan saja. Dapat ditimbang mana dah. Ada agak-agak lah dicari aku iya nak bertambah, aku iya nak berkurang. Kemudian ko warnanya indak berubah kalau. Kalau hal seperti itu indak perlu ditimbang, dah sudah cukup dengan persangkaan awak saja, kiro-kiro di awak je. Perasaan. Jadi dalam Islam tu istilahnya memang harus ada dulu kejujuran diri awak dalam mencaliak keadaan itu. Sebab status hukum itu harus jujur nih. Faktanya bah, kenyataannya bah, secara pandang mata awak, perkiraan awak bah, harus diperhatian kejujurannya tu. Kalau ditimbang dia tong lo balik habis lori deh, itu ya kena jauh golek. Tapi kalau para peneliti silahkan, tapi kok kan untuk ibadah awak. Itu satu furu' namanya. Far'un, furu' berikutnya, idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamadin fa'ratun mislan. Apabila jatuh pada makanan yang beku, wak punya makanan yang beku, kasamanin, seperti bubur saman, ko saman ko nama makanan kan, seperti bubur saman, no kareh ko, nanti jatuh fa'ratun, jatuh manci, jadi di dalam ko makanan wak terhidang wak. Tidak, tapi makan awak makanan yang kareh dan membeku nak cair dah. Seperti bubur saman, kan ada lo bubur nama nala kareh, nak bubur cair dah, nak kayak bakuah dah. Aku jatuh manci di situ, kemudian famatat, manci ku mati. Ulqiyat wa ma haulaha, cukuplah awak buang saja manci itu tadi dalam mati itu tadi,
dan barang yang sekitar dari tampe kanai manci itu tadi makanannya. Jangan dia. Aku pilih yang awak gua bumbu saman gua. Kalau dewa kan ada dulu bumbuan itu makan kare ditambah saka sebelum dia saka loh. Jatuh manci mati manci kok. Cukup buat buangnya di sekitarnya, buat buang manci kok. Tu buat kare sekelilingnya, tu buat buang sekelilingnya itu. Daripada apa yang sampai cukup itu saja. Wal baqi tahiratun, sisanya itu tetap suci. Ya muka tiba manci jatuh manci tu buang aja dulu leh. Atau kadang-kadang kan dia awak lo lah tak. Kok kan secara hukum kan? Secara hukum kalau ada terjadi nantakatu ndak bubu itu buang ke sadoe dah. Cukup dibuang manci kemudian dibuang sekelilingnya tadi. Sisanya itu adalah suci. Lah itu hukumnya tu. Tapi kau nak ajar adalah tidak manci. Wah kalau aja awak kan feeling awak ada perasaan awak takkan aja dia manci dia jatuh. Itulah muluyo puriyo kan. Itu kan dia awak lah tak ada jatuh. Tapi secara hukum awak bicarakan secara hukum. Hukum kau nak dibawa perasaan dah dibawa saliru awak dah. Kalau hukum itu tentu bah harus dong. Tapi kalau kemudian awak nak buang makan tu terserah dia awak lah. Kadang-kadang je tenong-tenong campak ya. Tak masalah tenong lah. Jadi itu pemahamannya. Wal jamidu huwallazi idza ghurifa minhu la yutrad du ala karbin. Apa yang batasan? Apa batasan dari jamid? Artinya yang beku itu tadi itu adalah apabila benda itu diambil dibuang darinya, dia tidak mengaliri kepada yang terdekatnya. Itu kalau yang ukuran dan beku itu tadi dibuang dan bekas jatuh manci itu tadi itu dibuang lo sekelilingnya. Tidak merembes lo, tidak bersisa lo dok. Nak meninggalkan rembesan joka seliling yang tersisa lah. Itu batasannya. Tapi kok masih merembes jo ayah dari manci itu tadi kok bulan tu masih tembus jo kan alih tu mau nak beku tu. Jadi kalau dibuang dan tu nak ada lo pindah lo nak malaki lo karena sisa tu dok. Itu lo batasannya. Nak beresap dok. Tapi kok beresap lo kasih sisa-sisa itu jenjuk aja. Itu dibuang sadoe itu. Jadi itu lo definisi beku. Beku kalau seandainya dah ada wano je lah. Nyo kalau seandainya dibuang sisa itu tadi lah dibuang tu dia nak ada je merembes karena lain tu baru namanya beku namanya. Tapi kalau masih merembes baru berarti tu nak beku namanya tu dah. Dibuang je balik dia tu. Apalagi kalau seandainya berubah lo warna kok manci itu tadi waduh kok darah tu manci kok ada berdarah lah. Jadi itu teori dan nilai prinsipnya dulu. Prinsipnya kok ada awak punya makanan tapi makanan waktu makanan kalau kayak nasi kan termasuk makan tu dah beda beku tu dah nasi. Iyo kan, nasi contoh dibuang sekeliling jatuh manci kan nasi awak tu tadi, dah dibuang lo ke sana dah. Dia gagal aja sendok doang sekeliling ada. Sehingga lah dak ada le rembesan itu sisa le. Tapi kan manci itu kan benda beku lo mah, benda kare lah. Tapi rasa dia awak le sekeliling agak-agak lah dia awak. Nak dibuang mana lah nasi dia. Artinya kau kan dalam menyelesaikan masalah kata-kata masalahnya manci, buang manci kemudian ada lagi rasa-rasa yo sekeliling manci bekas jatuh manci itulah dibuang lah sekeliling. Jangan masalahnya manci kemudian piringan macam pan itu kamar lo tibo itu contoh. Ya kan ada dulu dari masalah nanti kata sumber masalahnya manci kemudian keputusan awak
mengeneralisir lebih mana. Maka dalam agama memang tak berlebih-lebih, berhati-hati yo, berlebih-lebihan indah, berlebih-lebihan kebijakan waktu zalim lo jadi. Dan salah pilihan ucapan. Kau benci masalah buangnya benci. Kalau kecil orang kampung istilah itu, kalau ada benci rumah jadi bakau rumah, ya pak? Istilah itu. Kalau ada masalah, ada jadi bakal masalah ada tu pondok lupa loh. Pokoknya menyelesaikan masalah lah, nah masalahnya dah dibuang, ajang kasadoe. Lupa istilahnya. Far'un lo celai, satu furu' lo celai, pendek-pendek furu' aja. Far'un, idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu bimulaqati najasin lam yathur bin nazhi. Apabila bernajis air talagu yang sedikit dengan jatuhnya benda bernajis, maka air tersebut tidak suci, hanya sekedar dikuras. Kalau ada air talagu awak, kakak air semua lah tu, air semua awak, tapi air semua awak tu seketik jatuh masuk benda bernajis ke dalamnya, tak suci. Air tu doh hanya dengan dikuras saja, tak suci itu doh. Tetapi sewajarnya bahwa tidak menguras, tak dikuras mana air semua tu doh, menguras kau bah. Nak ditimbul mana, nak dibuang mana, dah cukup bah. Liyak sural ma'u, biarnya lah air kau banyak surama, air semua kau kan air batu air. Air batu air semua tu seketik, lalu kemudian jatuh benda bernajis di dalamnya. Tak dikuras tu je, dia seketik tu apa dia aja buat tandangan dulu, buat tandangan, tambah jo iya kau, tambah banyak jo iya, tambah banyak jo iya. Baru bisa suci. Tapi kalau seandainya ala kuras tu langsungnya sekali tak tu dah. Atau ditambahan air di dalamnya. Kau air tu ditambah air celai. Tambah air. Atau bernajis air semua kau tapi airnya banyak dengan berubah najis kau tadi, berubah air kau dek najis, tidak suci lo tu dah, kecuali dengan menghilangkan najis itu tadi. Awak punya semua, kemudian kau air betul air gue, kemudian datang masuk benda bernajis, airnya lain banyak, tapi berubah air itu tadi, dan air semua kau tadi berubah warna, berubah rasa. Berubah aja lain, bau, rasa, warna, menjadi suci jo kalau lah dibuang benda bernajis itu tadi. Talago aku kan tak kurang bah, lain jo banda. Kalau banda aku kan anjui bah, mencorona do sedangkan apa macam-macam cijawi do, ci manusia do, dia mengalir tarik. Tapi kalau ia batu air dalam bentuk semua tu tadi, kalau seandainya masuk benda bernajis, pertama tadi kalau ia seketik, tidak suci doh hanya dengan dikuras. Tapi di padia je lah sampai air kau banyak atau ditambah air. Dibuang bangkai tu, jangan air seketik, tu padia je batu air. Nah bangkai kau padia je, ada harus dibuang berubah deh. Walaupun lah banyak air itu nanti kalau tunggu banyak air bertambah banyak, tapi berubah dah, anda suci doh. Dia akan menjadi suci kalau seandainya lah dibuang bangkai itu tadi. Selanjutnya lah ya, fa in baqiyat fihi najasatun, maka jika masih bersisa padanya air itu najis, masih kekalnya di dalam air itu najis. Najisnya contohnya
kasya'ri fa'ratin, seperti bulu benci. Bulu benci kau boleh lepeh mana? Seperti kan masih tersisa cuma masuk benci tu tu bulu lepeh-lepeh loh, masih tersisa bulu dan tidak berubah ayat itu tadi, tidak berubah iya dah, dek sisa bulu itu tadi, bulu benci itu tadi, fatuhurun, maka ayatnya suci lagi mensucikan, ta'adzara isti'maluhu, tetapi uzur memakai, ayatnya suci tapi awak terhalang untuk memakainya karena ada bulu-bulu benci di situ, karena susah bagi awak menghilangkan bulu-bulu itu tadi. Ayatnya suci tetapi tidak bisa awak pakai. Maka perlu kalau nak takatu tetapnya dikuras kan. Karena kalau lah ada bulu-bulu yang takatu tadi susah awak manunya memakainya. Tapi intinya adalah disebut itu batahurun, maka ayatnya tetap suci. Ada kena jualai fal yanzih kulluhu, maka hendaklah awak kuras kasadoi. Kalau lapeh-lapeh bulunya nampak, bulunya terkekal tu kan nampak doa tu masih ada bulu-bulu benci di dalam semua tu tadi. Kemudian dia tidak berubah dong, bulu itu nampak doa. Maka ayat itu sebenarnya suci dan awak terhalang untuk membunuhnya. Jadi pakai je doa tu. Tapi cara lain, degeh jalannya dia dibuang, dikuras ke sadue, dibuang bulu itu. Maka semua wak deh, kalau orang ke kampung dulu semua tu yo batu tui deh, ada batu tui kau jo siang gaya tu supaya jangan masuk benci. Fa indik tarafa qabla nazhi, jika nyo sandu ayat tu tadi sebelum dikuras. Nyoba disandu ayat tu tadi, ayat bulu-bulu benci tadi sebelum dikuras. Walam yatayakkan, tayakkana yatayakkanu, walam yatayakkan, dan dia tidak yakin pada apa yang dia sandu tu ada bulu, lam yadur, tidak ada masalah dah. Kalau seandainya dia sandu semua ayat dalam semua sebelum dikuras, tapi dia tidak yakin dah di dalam sandu itu tidak ada, dia rambut di dalamnya dah, tidak ada masalah lo dah. Tu rasanya dia awak itu je. Jangan awak benar-benarkannya kecilnya. Kalau awak menyawa ayat itu tadi, awak sabuk juga ia kau sebelum dikuras. Dan dia tak yakin dia dah adanya sandu tu ada bulu-bulu benci. Tak yakin dia dah kau ada bulu benci kalau kau tak ada masalah. Tapi kau yakin dia nampak kau ada bulu-bulu benci kau ada, jadi pakai. Tapi kalau dia tak yakin ketika dia banyak dua sebelum dikuras tu tadi, tak yakin dia dah ada bulu-bulu benci itu tadi, lam yadur, tidak ada masalah, tidak mudarat. Wa in zannahu amalan bitaqdimil asli ala zahiri. Itu kalau seandainya dia yakin itu, dia sangko bahwasanya tak ada bulu benci itu tadi di dalam ayat itu tadi. Ayo perlu diuji pemahaman juga. Wala yakhuru mutanajjisun binahwi kalbin. Aku tadi lah selesai tadi tentang ayat sumur dan jatuh bangkai yang jatuh najis, masuk najis ke dalam ayat dalam sumur tu. Lalu kemudian wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin, tidak suci benda yang bernajis seperti anjing, benda bekas najis tu seperti kok jilatan anjing. Aku ada hadis petang awak baca nak illa bisabi ghasalatin,
kecuali bisa menjadi suci dengan 7 kali basuh. 7 kali basuh ba'da zawalil aini, sesudah hilang ainnya bendanya itu tadi. Kok ada benda itu najis itu lah hilang bendanya itu lah hilang setelah dibasuh 7 kali. 7 kali. Walau bimaratin, walaupun beberapa kali. Dia 7 kali, tapi syaratnya memang harus hilang benda itu, benda najis itu. Najis itu sendiri, ain itu tadi ya. Benda najis itu, ain najis itu lah hilang dengan basuh 7 kali. Walaupun beberapa kali, tapi alun hilang lah ini syarat. Famuzilatuha marratun wahidatun. Walaupun hilangnya benda bernajis itu kali yang pertama. Ihdahunna biturabin, salah satunya adalah dengan tanah. Sama takah kaji awak nak kapatangnya. Jadi menghilangkan benda najis itu contohnya lawa basuh sekali-sekali kok. Lah beberapa kali basuh kok jilatan aja kok nampak jenis lain atau najis itu tadi lawak basuh 7 kali, tapi alun hilang lain, alun bisa lain nyo hilangnya benda bekas najis itu tadi itu dihitung sekali. Dibasuh terus lah hilang, baru dihitung menjadi hitungan 1 kali. Baru dilanjutkan 6 kali lain. Dan pertamanya tadi adalah dengan tanah. Kalau seandainya benda bernajis tidak suci, benda bernajis itu kecuali menjadi suci kalaulah dibasuh 7 kali, tapi setelah hilang ainnya, lah hilang bendanya yang najis itu tadi. Kalau seandainya lah 7 kali awak basuh coba lah 7 balik kali, tapi benda najis itu dah hilang dak lapeh dak tangga tuan lulai lah tangganya baru tu dia tong sekali. Salah satunya adalah dengan tanah itu tanah berdebu yang dicampur dengan air. Dak tanah kie je tanah itu tanah berdebu, dicampur di air. Takama tanah berdebu itu tanah yang kayak untuk bertayamum itulah debu. Dengan bahwa campur air itu tadi sehingga nampak hatta yazhuru asruhu fihi, nampak bekas sekali. Kalau lah dibasuh dengan tanah itu tadi nampak bekasnya. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi, sampai melalui perantaran air itu tadi segala bahagian-bahagian tampik yang bernajis. Ada tampik yang bernajis itu tadi. Contohnya sampai jaga, ayo kasadue kandai deh. Ayo memang berhati-hati awak, harus sampai air sebelumnya adalah dengan tanah itu tadi seluruh ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi, sampai air itu ke seluruh bahagian-bahagian dari tampik yang bernajis. Itu kalau seandainya awak untuk membasuh bekas yang bernajis seperti anjing, maka perlu basuh sampai 7 kali. Wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an, memadailah pada tampik yang bekas bernajis itu yang kare rakit, yang kare baca basuhan itu cukup wa tahrikuhu wa magari aja 7 kali wa garian, wa tak wa gari aja 7 kali. Qala syekhuna yazharu anna dhahaba maratun. Menurut syekh itu bahwa untuk garik pertama sekali itulah sekali, baliknya adalah
kali yang lain. Wafil jari marurun di dalam kitab jar. Kalau air mengalir itu beberapa kali tujuan sampai mengalir dan tidak tertib pada bumi Tarabiyah. Nah, intinya adalah bahwa kalau seandainya ada yang karena najis itu adalah nan kareh atau rakit yang kareh itu, contohnya yang kalau seandainya dan karena bernajis itu rakit jari wal majrur. Kalau piriam kareh itu nak. Piriam kok dijili dan jam tu ya. Maka tetap itu adalah dengan awak menggari itu 7 kali gari itu. Berapa gari itu? 7 kali. Definisi dan 7 kali kok sekali gari kate gari ke bawah. Itu dia tahu sekali itu sama kayak sa'i ke bang. Mulai kata membasuh dia tong tu ba gari itu membasuhan itu dia tong dari gari itu tadi 7 kali sohe 7 kali gari 7 kali putai mulai dari bawah balik ke bawah lihat sekali dah lebih ada maka berhati-hati awak itu kan standar minimal itu. Jadi sampai sebegitunya lah ajaran agama awak mahajan berhati-hati tentang masalah najis. Kira-kira kan kaitannya dengan masalah solat awak gak. Jadi memang ukuran dari sah atau tidaknya solat awak itu diceliak dari proses dari kesucian awak. Taharohan. Jadi memang harus berasia untuk awak mahadu Allah Ta'ala. Jadi kalau awak kasamayang, ya memang harus berasia awak. Sampai je benda-benda yang ada di sekitar awak tu memang harus berasia lah. Karena kaji awak ko pakai sebelumnya adalah kalau awak salat, suci badan, suci pakaian, dan suci tampe dari yang bernajis. Maka berhati-hati awak untuk membersihkan diri awak tampe solat awak kemudian pakaian awak dari benda-benda yang bernajis ala diatur sadue ba'acaru awak dalam menyikapi najis tersebut. Karena kalau mazhab Syafi'i tentang masalah taharah kok ketat tentang masalah bau wudu bau suci kok ketat. Maka banyak di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu kasadwe kalau kajian fikihnya mulai itu pertama itu adalah bab taharah, bab suci dulu, alun sholat elai, tapi adalah syarat sahnya salat. Kau salat kok untuk bisa sah salat diselesaikan dulu taharah, diberasihan dulu wudu'an. Terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan najis atau tidak ikut segala macamnya. Itulah menjadi perhatian awak berhati-hati. Ada orang rajin sholat tapi dia nak sempurna wudu'nya. Kalau wudu'nya nak sempurna, wudu'nya nak bersih, dianggap tu tak memenuhi syarat. Kalau tak memenuhi syarat, lulus tak tu? Tak lulus tu. Itulah kesimpulan dari awak. Poinnya yang menjadi perhatian terkait dengan taharah. Ya. Misalnya dalam PMB Ya. itu kan bisa kemudian tak dibuat dan dijile dan jam. Airnya deh minuman jam itu JMB dah. Ya. Kemudian awak tak tahu kan? Ya. Awak masukkan tangan awak ke dalamnya, ke dalam air yang sudah dijile dan jam. Apa tu? Bagaimana tu bu? Kalau definisi awak nak tahu, berarti tu nak tahu bahwa itu jelak dan diam kan? Tapi kalau di luar kan ada ragu. Kalau ragu, berarti kan kini pertama dulu
au kombe isi iya tu awak anuan di situ awak basuh tangan di situ kan ada masalah tu lah secara hukum dan awak kan tahu doh bahwa itu dijilid anjing atau tidak lain hukum itu dek karena iya itu tadi awak nak tahu bahwa dijilid anjing atau tidak kalau nya dijilid anjing ya tentu ayahnya kok kan ayah kok cair kan tu menempel ke dinding kau tadi MB kau tadi maka tetap buat basuh MB ayah dibuang dan MB kau dibasuh 7 kali salah satunya adalah dengan tanah kalau letak basuh tangan tu dia tangan dibasuh tanah kalau awak tahu bahwa itu adalah memang dijilid anjing tentu kalau awak tahu awak basuh tangan tadi karena sedangkan MB ayah yang melakukan itu dibasuh apalagi tangan awak tapi kaji kan ada dua hukum itu. Kalau seandainya awak nak tahu tentu tak ada hukum buat itu dah. Tapi kalau seandainya awak tahu segera awak masuk melakukan tindakan hukum membasuh tangan awak tadi 7 kali. Memang kalau awak yang rasa kita basuh tangan kita. Ayo kalau tak tahu awak di situ bekas jilid anjing jadi masuk tangan asinan. Kalau awak tahu, kalau awak nak tahu tu nak ada hukum dah. Nak ada hukum dah. Nah, hati-hati ya sudah. Kalau anak anjing tu malah ada logika Tapi kan malam-malam kan ada aja anjing yang tu. Sebenarnya betul sudah tu. Kayak pakai kolam awak. Kolam tak kabur do kolam di muka rumah. Tak minum anjing yang situ tu. Awak basuh tangan awak senang. Itu contoh Kalau kolam bukan nya luas loh ya. Dia ku lebih lah ya. B kan ada pisau. Kulah namanya. Iya. Kita kulah bila namanya. Iya. Jadi hukumnya kalau seandainya awak nak tahu doh, berarti kan nak yakin tadi kan kaji nak yakin orang, dia kan tak bisa disangkut-sangkut doh. Tak bisa awak berspekulasi doh bahwa hukum ko nyata. Kalau nyata bahwa ayah ko adalah dijilid dan diminum dan dia, ya udah, tak boleh awak basuh tangan awak senang dah. Tapi ada nama awak nak tahu doh, awak mengiru-ngiru lemah itu, itu kan lain kaji itu. Awak memilih berhati-hati lebih baik. Tapi sepanjang hukum itu tidak ada data dan fakta, ya udah tidak ada masalah. Tapi kau yang terjadi, kau yang nampak kau ayah kau lah diminum dan jatuh basuh tangan. Berlaku hukum awak membasuh tangan awak pula 7 kali. Tapi kau tidak ada masalah dan termasuklah tindakan hukum terhadap ayah yang ada di MB harus dibuang, kemudian MB dan bekas minum itu tadi awak buang, awak bersihkanlah. Lah, itulah kira-kira arti pentingnya berhati-hati tentang masalah bab taharah, bab suci. Masalah barasiah membarasihan, suci menyucian, termasuk juga masalah-masalah najis. Barasiah MB itu kan dibuang iya bu. Tapi nak barasiah itu tanah bu. Tapi kampung lo kayak lain tangan dia. Bawa tu dua duaan. Ayat maknanya kan ada baca dari hadis Nabi, petang ada baca hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bejana bekas jilatan anjing lah di situ. Maka solusinya adalah tetap awak harus membasuhnya dengan 7 kali. Yang jilatan anjing itu apa bersentuhan lidah langsung dengan tempatnya. Kalau ayah bukan lah ada perantaranya bu. Ayah yang dijilid anjing bukan tampeknya. Ya kalau ayah jilatan ayah itu kan benda cair. Ya. Benda cair itu tentu menempel yang ke tampek tadi. Dia kalau definisi jilatan koko pilihan nasi dia makan itu. Kau barang kereta jadi lelek itu. Itu contoh. Tapi kalau ada air tentu kan jangan cair. Lah ada mempengaruhi. Iya mempengaruhi situ. Itu kan lah bekas aku itu. Jadi lah jalan itu ambillah iya berarti hukumnya lupa waknya hukum kau cicik dulu. Kalau seandainya ikolah bekas jilatan anjing, hukumnya tindakan yang harus lakukan basuh dulu. Dah boleh lah kau buat kita ambil iya jalan tu dua. Berarti cie status hukum kalau clear lain, awak lah membuatlah tindakan hukum celai. Awak tampuang lah iya. Tindakan mana pun iya karena sebuah perbuatan baru tu.
Nah niko aja lu clear le dah. Kau dituntasan lu, kau dibuang, kau dibasuh, iko memang terus terang kalau ngajar kau kan banyak lalai ya, kan itu masalahnya itu. Kurang tak perhatian deh wak. Sangka nawa ayah nalar buang, aku yang terbuang satu kotoran. Yalah terbuang satu eh. Makanya kajian fikih itu berbeda dengan kajian orang kesehatan. Keceknya dia basuhnya, dia iya, dia sabunnya lah berhasil. Kalau dalam kajian fikih awak, tak gitu doh. Jo tanah salah satu jo tanah takatu SOP. Kalau kau jo tanah tu, itulah justru kekuatan tanah itu tadi itu bisa menghilangkannya, menetralisir. Nah, ada sabun dalam kategori sabun itu kan bahasa produk itu. Sabun itu kan bahasa bisnis itu. Orang barang kamu ngalih sabun nak aku, itu doy. Sabun mulia artinya iya macam pun sabun, tapi tetap ada variabel lain dari tambahan tanah itu tadi. Takah tu SOP pas ada makna di balik yang ditetapkan itu. Tanah tadi boleh pasir. Tanah berdebu. Kasir. Nak kasih dong. Tanah berdebu turap. Ya. Lah, itulah kesimpulan dari arti pentingnya awak membarasihan sesuatu yang ada di sekitar awak. Karena memang banyak benda-benda yang bernajis dan awak memang berhati-hati di situ. Lah. Jawab ada anjang yang diajar terlatih, anjang buruan dalam kategori lah terlatih adalah standar kajiannya. Tapi nyoka berserak-serak aja di luar yang terbalik. Nah, itulah kira-kira kajian awak pada pagi kini. Semoga mengingatkan awak akan kehati-hatian tentang taharah. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.